وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. Wa idza qadaytumus sholata, apabila telah selesai sholat, maka ingatlah ingatlah kamu kepada Allah. Qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubikum dan di atas punggung kamu atau di atas punggung kamu atau dalam posisi kamu itu. Wa idza ma'nantum, jika kamu dalam posisi tenang, faqimus sholata, maka sholatlah kamu dalam keadaan sempurna. Niki ayat niki sing kelanjutan ayat sakjane ini ayat satu sekali niki dalam kondisi perang sholat niku oleh dalam posisi ini ada beberapa macam posisi. Bahkan di ayat 102 niku wingi mun kula terangke. Sholatul khauf. Begini Imam Syafi'i bidane sholat khauf pada 3 kondisi. Kula terangke iki. Kondisi musuh di depan di hadapan kiblat, posisi musuh tidak di hadapan kiblat, kemudian berikutnya adalah pada posisi perang yang sama, artinya langsung berhadapan dengan musuh. Ayat yang disampaikan itu adalah berkenaan dengan kondisi 1-2, musuh di hadapannya itu berada di posisi kiblat atau tidak berada di posisi kiblat. Bahkan niki ada beberapa versi sholat ketika berhadapan dengan musuh tidak pada posisi arah kiblat. Ini salah satu nih kalau sikir melih. Rawahu Imam Ahmad faqala hadatsana Suraij hadatsana Abu Aunah ila akhirih. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hariba khasbah. Faja'a rajulun minhum yuqalu lahu Ghawras bin Haris hatta qama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisayfi faqala ma yamna'uka min qala Allah fasaqata sayfu biyadihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala wa may yamna'uka min qala kun khairan akidun qala atashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah qala la walakin u'ahiduka alla uqatiluka wala akuna ma qaumin yuqatiluna faqala sabilahu faqama faqala jitu kum min
di khairil nas. Ulama hadaratis salat sallallahu alaihi wasallam salatul khauf. Makanan nasu ta'ifataini ta'ifatun bi izail aduwi wa ta'ifatun sallu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa salat fi ta'ifatil ladzi ma'ahu raka'ataini wa sarafu fa kanu makana ta'ifatul ladzi kanu bi izail aduwi tumang sarafa ladzi kanu bi izail aduwi fa sallu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini. Fakana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'u raka'atin wa li qaumin raka'atain. Taqlidu bihi min hadzal wajhi. Niki dikisahkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, telah berperang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Khosfah. Dan peperangan namanya peperangan Khosfah. Ada peperangan Khosfah ini, tiba-tiba ada seorang laki-laki namanya Ghawras bin Haris. Maka laki-laki tadi berdiri di hadapan Nabi dalam keadaan mengguluskan pedang. Kemudian bertanya, langsung menggertak Nabi, siapa yang bisa melindungimu dariku? Maka Nabi menjawab dengan tegas, Allah. Langsung pedangnya jatuh. Makanya kisah ini banyak. Ada kisah ini adalah Suraqah yang ngejar-ngejar Nabi. Kemudian ada kisah yang mirip. Jadi kejadian seperti itu banyak pada zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Suraqah pas Nabi hijrah itu begitu. Akhirnya ambles kudanya. Enten melih niku duksur, ngoten. Duksur sama seperti itu. Nabi waktu itu lagi istirahat. Tiba-tiba ditondong senjata, siapa yang bisa melindungimu? Maka langsung Nabi jawab Allah, langsung pedangnya jatuh. Untuk kasus ini adalah Ghawras bin Haris. Ghawras bin Haris begitu digertak Nabi, pedangnya jatuh, langsung diambil Nabi. Nabi ganti bertanya, siapa yang bisa melindungimu dariku? Maka orang tadi mengatakan, jadilah kun khairu akhilin, jadilah kamu orang yang mengambil pedang yang baik. Jadilah kamu orang yang baik. Maka Nabi bertanya, maukah kamu untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku utusan Allah? Maka dia menjawab, tidak, saya nggak mau. Nah, untuk kasus ini Pak, dia nggak mau masuk Islam. Tapi saya janji untuk tidak memerangi kamu dan tidak membela kaum yang memerangi kamu. Akhirnya Nabi pun melepaskan orang tadi. Jadi seperti itu Pak, akhlaknya Nabi. Sudah tinggal tel mana Pak. Kamu dikon lebu Islam ya isih gak. Nah itu namanya hidayah. Padahal tadi jelas disebut Allah saja langsung jatuh itu pedangnya. Pun seperti itu tetap gak mau masuk Islam. Akhirnya dia pun jatuh di basahi belum. Akhirnya dia pun datang kepada kaumnya, aku barusan datang dari orang yang paling baik seumur hidupku. Orang yang paling baik seumur hidupku. Itu mereka cerita kepada kaumnya.
Nggih. Tetap tak gelem. Oh, ngeten-ngeten. Nggih, pun. Tak kena ya kretek-kretek. Jadi hadiah rahmat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya setelah kejadian itu bagian Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat karena waktu sholat telah masuk. Maka Nabi pun melaksanakan sholat khauf karena berjaga-jaga menghadapi musuh. Maka Nabi pun membagi dua kelompok, satu kelompok yang sholat bersama Nabi, yang satu kelompok berjaga-jaga menghadap musuh karena musuh tidak berada di dalam arah kiblat. Maka Nabi sholat takbir bersama salah satu kelompok yang di belakangnya Nabi dengan sholat 2 rakaat. Setelah selesai 2 rakaat, jadi Nabi tahiyat, kemudian yang di belakang itu tadi langsung salam. Kemudian ganti jaga. Kemudian yang jaga datang takbir pada saat Nabi posisi sudah berdiri, jadi kemudian dia yang datang belakangan itu adalah yang tadi jaga sekarang sholat bersama Nabi, kemudian yang sholat bersama Nabi akhirnya ganti berjaga, akhirnya sholat bersama baginda Nabi SAW. Nabi melanjutkan sholat 2 rakaat lagi. Akhirnya begitu selesai, akhirnya terakhir salam, maka jamaah yang datang terakhir juga ikut mengucapkan salam bersama Nabi. Pada saat ini Nabi sholatnya 4 rakaat, masing-masing jamaah 2 rakaat. Loh niki Pak, niki versi yang lain seperti ini, sholat khaufnya Nabi. Niku di dalam versi yang lain, Nabi sholatnya 2 rakaat. Sahabat yang di belakang masing-masing sholatnya hanya 1 rakaat saja. Sholat zuhur hanya 1 rakaat saja. Niku ngoten. Makanya banyak riwayat bagaimana Nabi pada posisi sholat khauf. Karena keterbatasan seperti inilah, maka Allah sampaikan, kalau sudah kondisinya aman, fa'idhat maknantum fa'aqimus sholat. Nah, kondisinya wis aman, sholatlah kamu dalam posisi sempurna, dalam posisi tumak nih. Nah, niku. Tapi Pak, ini sebelum ayat ini, ketika kamu sudah selesai sholat di medan perang, sholatnya tidak sempurna seperti itu, fa'idha qaidaitumul sholata fadhkurullaha, ingatlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Niki eling Pak, niki Pak. Nah, pas bar sholat posisi niku mboten sempurna, kompensasi nih kita disuruh ingat kepada Allah, zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dalam keadaan posisi berdiri, duduk maupun berbaring. Lho ngoten lho Pak. Niki jane ayat niki lengkap Pak. Bukan lengkap, artinya jane nggih, setiap kita melakukan amal ibadah apa saja, kalau kita melakukan amal ibadah ini tidak sempurna, maka kompensasinya perbanyaklah zikir kepada Allah. Makanya tenggene ayat itu Pak, pas haji, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda zikra. Niki jane Pak, soalnya wong
apabila kamu telah menunaikan manasikmu pada waktu ibadah haji, setelah selesai itu ojo merdeka bebas. Tapi fadkurullah, ingatlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya, bahkan seperti kamu mengingat kepada nenek moyang kamu. Bahkan au asyad dzikra, atau zikir yang lebih dari itu. Eling pada Allah sebanyak-banyaknya, lebih khusyuk. Kenapa? Karena manasiknya banyak yang tidak sempurna. Soalnya lawang ibadah kaji, Pak. Untuk masih kaji ping swidak jaran tuh. Jangan tanya sempurna, gak bakalan, Pak. Iki lengkap, sing iku malah gak lengkap. Ono mawon jalanan ini. Soalnya kan hubungannya kali wong akeh. Sempurna nih nopo Pak? Omong lambene kira nak sempurna Pak, lambene diisolasi. Gak oleh ngomong. Soalnya nopo niku Pak, nah wong haji niku kan wala rofasa wala fusuko wala jidala fil haji. Ora oleh ngerasan-rasan. Pokoknya nang gawa anu Pak, gawa kotak hitam. Wis jangan harap haji ini sempurna. Oh no, nah ini Pak ati ya ora oleh grundel karo wong, ora oleh mangkel karo wong, sangka buruk sama orang dan seterusnya Pak. Makanya niki dereng niki sing rituale Pak. Tambalang jumroh gak oleh nyikut wong. Tawaf gak oleh nggih ndesek wong liya. Nah niku. Ngeten-ngeten iki Pak. Gak mungkin, makanya kalau karena nggak sempurna, ketika selesai ibadah haji disuruh kita ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Niku ngoten. Iki juga ya'murullah ta'ala bikasratil zikri aqibas sholatil khauf. Allah memerintahkan untuk memperbanyak ingat kepadanya setelah sholat khauf. Wa ingkana masyru'an murahiban fihi aidon ba'da ghairiha. Padahal sebetulnya Pak, zikir setelah sholat itu disyariatkan, dianjurkan pada setiap sholat walaupun bukan sholat khauf. Tapi Allah menekankan Pak, nak bar sholat itu dengan wiritan. Niki bar sholat dengan wiritan berang menit. 10 menit. Dan nak sholat ini mboten sempurna, misalkan nak bar sholat biasa niku wiritane 10 menit, lah ngai sholat mboten sempurna, wiritane kudu yo sajam. Ngono mesti ini. Jenengan lunga ziarah wali napa teng pundi, salate gak sempurna kesusu. Wis dibel bis yo tatet. Lah niku Pak. Nah wonten niku jenengan ya undang salat, pari salat jenengan wiritan sing akeh, nak biasa wiritan 10 menit. Gantiin sak jam. Nah ngono ta. Ning jero bis. Salat ning pesawat pas haji nggih ngoten, bar salat wiritane. Lah niki Pak sing ilang awake dhewe niki Pak. Termasuk kula Pak. Begitu wingi kula salat teng jendela sepur nggih sempurna salate Pak. Bar salat ya langsung kotak hitam dibuka meneh tambahan, cepet deh. Biasanya nak kene nggih ngenteni karo jamaah bareng-bareng wiritan 10 menit. Bisa-bisa 15 menit. Lah ning kono karek semenit lah niki Pak. Masyaallah. Bahkan salam langsung ngalih. Soale nopo bar salam niku kan langsung diinteni wong ning jaba. Nggih, mboten napa-napa ndang ngalih mawon. Lah mengke pas lungguh wiritan. Nah perlu maca Quran, khatamno. Ya sak juz lah niku. Ngoten. Angel. Lho niki lho penting ngaji ngeten iki, Pak.
Termasuk nyon sewu niki nak jenengan loro, salate mboten sempurna, posisi ngatang-ngatang gak iso apa-apa, niku bar salat wiritan sing akeh sebagai kompensasi ketidaksempurnaan ketika sholat. Niku. Walakin dahuna akadu. Tetapi di sini di dalam sholat khauf itu lebih ditekankan lagi lima waqa'a fiha min tahfifi fi arkaniha. Kenapa? Kamu harus mengkompensasi dengan zikir sebanyak-banyaknya karena kamu meringan-ringankan di dalam urusan rukun-rukunnya sholat. Walaupun itu rukhsah. Wa minna rukhsati fi dhahabi fiha wa thiyabi. Dan juga di dalam perang yang sangat dahsyat, maka berhadapan langsung dengan musuh, bahkan ada rukhsah bisa posisi sholat pun boleh mengayunkan senjata. Nah, hal yang semacam ini harus dikompensasi dengan banyak kita berzikir kepada Allah wa ghairu dzalik dan yang lain sebagainya. Mimma laisa fi wujudi fi ghairiha, dan ini tidak terjadi seperti itu kalau kondisinya tidak genting saat perang atau tidak dalam kondisi sakit atau tidak dalam keadaan bepergian. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan haram. Sama, ini ayat terkait bulan haram gitu. Fala tadrimu fihinna anfusakum. Niki di dalam bulan haram, larangan janganlah kamu berbuat zalim di bulan haram. Lah apa di luar bulan haram tidak boleh berbuat zalim kalau seperti ini? Boten, artinya di luar bulan haram ini pun disampaikan keutamaan ini mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kalih Sya'ban. Kok Sya'ban, Rejab. Rejab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 4 bulan ini adalah bulan haram, bulan yang dimuliakan. Maka perintahnya Allah dalam Al-Quran, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu berbuat zalim pada bulan-bulan ini. Baik zalim pada diri sendiri maupun zalim apalagi zalim kepada orang lain. Loh, di luar bulan haram apa boleh berbuat zalim? Sama, tidak boleh. Tapi di bulan yang dimuliakan Allah lebih dijaga jangan sampai berbuat zalim. Kenapa? Kalau berbuat zalim dosanya berlipat ganda. Di bulan haram nak beramal baik amalnya dilipat gandakan. Demikian juga nak berbuat dosa eling-eling. Nak bulan Rejab, bulan napa niku Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kalih Muharram niki nak berbuat dosa, dosane dilipat gandakan. Makanya hati-hati. Maka dari itulah Allah berfirman, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka dari itulah Allah berfirman, apabila kamu telah selesai sholat yang tidak sempurna karena sholat khauf, maka ingatlah kamu kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Ai bisa iri ahwalikum, artinya di dalam setiap tarikan napas saja, di dalam setiap saat dan keadaan senantiasa ingatlah kamu kepada Allah. Monggo dieling-eling niki. Mungkin perjalanan jenengan teng pundi mawon badhe ziarah, badhe haji, badhe umroh, silaturahim tengene sederek-sederek nilik tiyang sepuh, nak kesusu jenengan salat karo nyupir aja pedhot wiritan. Syukur Pak niku Pak nyuwun sewu syukur. Niku sepanjang perjalanan niku iling terus kalih Gusti Allah. Ya setelen anu lah nek numpak mobil niku Pak. Ya murotal kek ngono lah. Mosok goblok astagfirullah nanti. Lah yo nopo ngeten. Faidat manantu faqimus shalah, nak wis tenang, maka dirikanlah sholat dengan sempurna. Ai faida amintum wa dzahabal khauf, artinya kalau sudah aman
kemudian ketakutannya hilang, kekhawatirannya hilang, wa hasolat at-tumakninah, dan sholatnya bisa dijalankan dengan tumakninah, fa aqimus sholah, maka dirikanlah sholat, fa atimuha, maka sempurnakanlah sholat kamu, wa aqimuha, dan dirikanlah rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, kama amartum bi hududiha, seperti yang telah diperintahkan, kama umirtum bi hududiha, seperti yang telah diperintahkan kepada kalian akan batas-batasan sholatnya, wa khusyuha, khusyuknya, ruku'uha, rukuknya, sujuduha, sujudnya, wa jami'u syu'uniha, dan semua kaifiyah, semua apa namanya syarat rukun wajib dan semua yang lain, aturan-aturan yang lain di dalam sholat disempurnakan. Pun ngoten nggih, niki bahasan niki kita lanjutkan insyaallah minggu depan. Sing penting niki wau ilmu baru bagi kita ngaji bareng nggih. Nah, amal napa mawon boten sempurna niki segera dikompensasikan. Niki ngoten, dikompensasikan. Niki termasuk Pak, nggih secara umum niko Pak, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, wa atbi sayyi'atal hasanata tampuha. Ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan buruk itu bisa terhapus dengan mengamalkan kebaikan. Loh Pak, iku mang salat kok buruk? Mboten, buruk di sini maknanya kurang sempurna. Demikian juga ini juga takwa kepada Allah ini juga umum. Kalau kita nggak sengaja berbuat dosa, yo segeralah tobat, mohon ampun pada Allah, segera berbuat baik. Ngoten mau. Ngoten nggih. Ngoten sinirang karek nglakoni mawon. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.